Selamat datang kembali di Radio Fix Banget, suara berencana. Lanjut nih. Tadi kita mau bahas apa? Jadi kayak behind-nya, kayak sesuatu yang tidak terdisplay dari kita tiga. Kayak apa yang harusnya kita tahu? Iya, benar banget. Apa yang Kenapa lu harus tahu? Kenapa anak PWK harus tahu? Kenapa anak PWK harus tahu? Semua orang harus tahu ya. Sebenarnya harus tahu semua orang. Dia ada Lazada keluar tiba-tiba buat kayak sebenarnya apa sih jadi concern gitu, kayak kenapa? Jadi tuh gini men, kan Zero Draft itu yang bikin PBB. Nah PBB ini kan sebenarnya negara-negara, PBB kan apa tuh namanya, punya namanya hak veto gitu kan ya. Di situ menentukan bahwa sebenarnya PBB ini dalam tanda kutip dipegang sama negara-negara yang memiliki hak veto. Ya, yang kuat adalah di sana gitu. Nah BTW sebenarnya uniknya adalah, sebenarnya yang lucu itu adalah bukan unik sih. Yang jadi sorotan adalah PBB ini kan negara-negara maju. Yang jadi unik adalah gue jadi unik adalah 7 dari 10 negara yang jadi persoalannya buat ngurus draft ini, mulai dari tuan rumah segala macam adalah negara-negara berkembang, coy. Kayak 7 dari 10 gitu. Gue nggak tahu kayak gimana. Justru itu jadi pertanyaan, kenapa negara-negara berkembang ini dimasukkan jadi yang banyak nih, yang banyak berperan gitu. Sebenarnya gue juga bingung kayak awalnya ini mungkin kesempatan buat negara berkembang buat maju gitu. Tapi sebenarnya ada juga sedikit banyak justru pendapat-pendapat yang mengkritik itu, dalam arti kayak ini juga bisa jadi dalam tanda kutip akal-akalan negara maju nih gitu. Mungkin agak jadi serem ya, tapi serem nih. Konspirasi. PDF lu mau konspirasi nih. Selamat datang di PDF konspirasi. Ada sesinya. Sesi konspirasi. Ada efek ngedark gitu enggak? Ini gelas kaca pecah. Insya Allah sorry bener ya. Jadi gimana cerita kemungkinan konspirasi yang ada? Jadi gini, lu harus tahu dulu pertama Zero Draft-nya apa. Jadi gue saranin lu yang denger sekarang, lu langsung tuh buka tuh habitat.org, lu cari namanya Zero Draft. Kalau lu buka Google nih, terus buka Zero Draft apa, terus lu baca isinya apaan. Nah, jadi dalam Zero Draft, gue kasih tau dulu gimana Zero Draft ini bentuknya seperti apa gitu. Zero Draft itu ada sub-subbabnya, ya nggak sih? Ada sub-subbabnya, dan tiap subbab tuh ada poin-poin. Jadi misalnya nih mengenai apa ya? Nih, mengenai inclusive and sustainable urban economies. Nah, itu tuh ada poin-poinnya, dan sebenarnya lu baca ada beberapa poin-poin yang sebenarnya judul bisa dalam arti sebenarnya poin pertama udah bahas itu, poin kedua lagi udah bahas itu lagi. Kenapa? Karena dalam sistem Zero Draft ini ya tadi kayak gue udah punya acara di Solo, gue udah bikin forum segala macam. Nah itu kan disampling nih dari yang ituan, kayak Indonesia nggak bisa dipegang semuanya kan, cuma kota-kota pilihan doang. Itu udah sampling, udah cuma dikit doang. Itu jadi perwakilan buat Indonesia. Berarti kan nggak semuanya kepake tuh, nggak semua informasi pun juga nih pas dari Indonesia kan udah nih, itu kan juga sampling dari negara-negara yang ada. Ya udah Indonesia itu masuk di antara langsung ke dunia itu beratus-ratus dari negara-negara yang ada. Itu bisa bayangin pasti kan nggak semua yang kita informasikan, nggak semua data, nggak semua kebijakan yang kita inginkan itu bisa masuk ke dalam. Iya. Nah itu sebenarnya jadi tantangan, itu sebenarnya jadi kritik itu jadi sebenarnya kenapa sih kita jadi urgensi gitu, karena kita harus pikir itu. Jadi yang siapa yang gue bilang tadi, balik lagi ke Indonesia tadi, karena sifatnya gitu kayak Indonesia nih udah masukin aja redaksinya, tapi nggak dipikirin dulu redaksi itu sebenarnya sama apa enggak, belum kesana. Jadi kayak mengenai ekonomi, yaudah nih negara apa masukin situ, Malaysia masukin itu, Indonesia masukin itu, kayak dimasukin aja semuanya. Nah sebenarnya tugas kita adalah mencoba mengkompil sebenarnya tuh yang udah tuh gimana sih redaksi yang singkat aja gitu, karena ini bakal kebijakan. Nah terus, karena gue bilang tadi itu sampling, itu yang jadi kritik juga. Kenapa? Karena kayak kemarin diskusi sama para stakeholder, para yang jadi OKD itu, kalau misalnya sedikit kita baca ya, maksudnya
pendek informasi segala macam. Ya kebanyakan kebijakan yang ada dalam si Zero Draft ini lebih rujuk kepada si negara-negara yang udah berkembang gitu. Jadi kalau misalnya lu masukin segala macam tuh lebih ke kebijakan-kebijakan yang menurut kita kayak itu negara berkembang yang mestinya yang lebih ke arah sana gitu. Dan abisnya indikatornya apa? Kayak misalnya kita kan ngomongin masalah budaya nih. Kita kan Indonesia ini budaya banget. Misalnya ya itu juga pahamnya secara kota misalnya nih. Kayak yang penting itu adalah pengembangan itu kota itu nggak bertumbuh secara ekspansi melebar tapi bagaimana mengembang. Ya. Karena sebenarnya simpel dasarnya kan kita harus pembangunan vertikal segala macam kan. Ya itu kan secara kota kayak gitu yang secara teorinya adalah kita harus kuatkan si vertikal tadi gitu. Tapi kan sebenarnya kayak kita aja nih di Indonesia walaupun kita juga nggak menolak adanya pertumbuhan vertikal ke atas mengenai bangunan, tapi misalnya di Jogja itu kan ada batasan-batasannya kan. Nggak boleh tuh vertikal itu lebih dari apa. Nah itu kan kita nih Indonesia aja tuh udah beda gitu kebijakan yang di Jogja sama kebijakan yang di Jakarta. Nah itu yang jadi patokan karena sebenarnya kalau misalnya dilihat dari draft ini hal-hal yang sifatnya berbau dengan otonomi lokal dalam arti misalnya otoritas lokal dalam arti kayak lokal wisdom tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya emang ada tuh kayak minim banget misalnya pun ngomong Indonesia kayak ya udah kalau misalnya di Amerika tuh kayak gitu urban tapi kalau di Indonesia tuh seperti apa gitu. Jadi kalau dari itu jadi tergantung apa nih maksudnya kan kayak di Amerika begini di Indonesia begini nanti yang akan masuk ke yang dari hasil dari habitatnya ini tuh gimana cara memilihnya gitu. Nah itu dia itu yang jadi tantangan gue bilang. Jadi kayak itu yang justru kalau misalnya kita nih coro-coro nih kayak cuma mahasiswa doang kan yang mewakili Indonesia kan itu kan sama si siapa tim konsolidasi itu kan yang bapak-bapak kece tadi tuh yang kalau maaf ya kalau semua universitas gue sebut tapi misalnya kalau di UGM tuh Pak Bobi, kalau di TS tuh Pak Johan Silas, kalau di ITB tuh Bu Argo. Tapi gue juga kita lihat di Argo. Terus dari PU juga ada tuh Pak siapa gue lupa ya. Bokapnya anak mahasiswa PUK juga tuh bukan PU. Itu kayak gitu. Itu yang mereka yang membawa kepentingan kita. Itu yang jadi concern. Nah, makanya itu jadi pilihannya pengen lu sedunia terus kepentingan lu apalagi kepentingan negara berkembang iya banyak cuman kan tadi gue bilang kayak negara yang udah maju itu dia punya kasarnya kalau misalnya kita dalam forum mereka punya argumen yang kuat. Nah itu yang jadi sedikit keresahan bisa nggak sih kepentingan negara-negara berkembang paling nggak yang mengenal lokal bisnis itu bisa masuk ke dalam di urban agenda ini gitu. Karena kita nggak ngomongin kota ya tadi beda kayak Singapura, nah Indonesia beda nih kita kayak dua paradigma yang berbeda gitu. Misalnya kayak gue contohin misalnya sedikit pemahaman gue misalnya ya kita beda nih sama Singapura sama Indonesia nggak bisa nih lo harus tahu semua anak mereka kita nggak pernah bisa membandingkan antara kota kita sama kota mereka atau negara kita sama negara mereka. Misalnya kayak di Singapura kenapa mereka kayak gitu kok Indonesia tuh nggak bisa bla 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 bandingkan Singapura aja nggak kayak gitu masalahnya variabel yang kita gunain itu beda sama variabel mereka. Contohnya pertama dari budaya itu udah beda gitu. Terus jadi kalau ngomongin pembangunan nih kita kan tahu namanya kalau kita belajar dulu pengantar PWK itu kan ada itu ya yang gaya perencana apa sih yang itu loh teknokrat segala macam. Iya. Ya gaya sebenarnya gimana sih peran pemerintah kalau kita kan emang gitu ya kalau misalnya kan mereka memang pemerintahnya kan lebih oke, pemerintah mau A itu bisa terlaksana ya gitu kayak lebih ke diktator gitu kayak mereka memang sistemnya tuh kayak gitu ya itu kan beda sama gaya pemerintahan kita kayak kalau misalnya di Singapura itu ada misalnya kawasan cagar budaya. Jadi kalau misalnya lu mau bikin toko-toko di sana itu harus sama semua fasadnya. Kalau misalnya fasadnya itu nggak sama, pemerintah Singapura itu ngasih denda ke orang, terus dia harus desain ulang. Itu sekuat itu kebijakan di sana. Itu pertama. Kita kan nggak gitu.
Yang kedua juga dari pembangunannya juga. Kalau kita kan memang organik banget, memang kita nih udah ada gitu loh. Apa kota-kota kolamnya kan banyak dari Singapura, Malaysia juga, Johor Baru itu kan dari kalau misalnya lu main tuh tau gak itu Tycoon itu kan kayak sandbox, mereka belum ada apa-apa terus dibangun emang tanah kosong gitu. Tanah kosong. Nah kita kan beda, jadi emang pendekatan tuh selalu beda. Itu yang diomongin sama Pak Johanslas juga kayak Berarti ya kita tuh beda gitu. Gak bisa disama-samain lah. Bisa, makanya gimana? Makanya ini jadi relevan atau enggak gitu. Iya, nah itu baik lagi bahwa apakah si draft ini untuk yang tadi tanah kosong apa atau udah Iya. terbangun? pun tiap negara tuh beda. Nah ini gimana apakah zero draft ini bisa mengakomodasi semua gaya perencanaan? Nah itu. Itu pentingnya sebagai anak FK, itu yang lo harus tahu. Makanya kayak awalnya kan kita lihat ya, wih PBB udah punya kebijakan, kita tinggal ikut segala macam. Tapi sebenarnya kritiknya adalah ya tadi kalau menjadi sama perencana kayak dulu gue juga sebelum masuk PWK juga kayak udah bikin aja nih kota, kenapa sih orang-orang nggak bisa bikin kota tinggal bagus lah, gusur aja terus gini. Padahal kan pendekatan itu beda. Nah itu yang jadi concernnya gimana sih ini tuh relevansi terhadap gaya perencanaan kita, terhadap tujuan kita gitu. Itu yang Terhadap masyarakat kita lah. itu jadi concernnya gimananya lagi. Jadi Terus, tantangannya di situ buat rencananya. Iya. Gimana dia ya entah nanti nih menurut gua nih zero draft nanti mau jadinya kayak apa, yang fixnya seperti apa, nanti new urban agenda, tapi bagaimana seorang berencana mengambil dan mengimplementasikannya sesuai local wisdom. Iya. Dan sebelum itu pun lu bisa bergerak sekarang juga. Iya, di sekarang nanti, biar iya, kayak masuk. misal nanti pun udah di urban agenda udah jadi nih, Ah. lu bisa mengkaitkan. Tapi sebelum itu lu masih bisa memperjuangkan hak lu, men. Nah, itu Ini betul. 20 tahun lagi tuh kota kita yang punya. Nah, tahun-tahun kita Iya, gitu. Jadi kalau di kata Prof Bobi dalam satu seminar di ada Kata acara Prof Bobi di Pak Bobi di kuliah. Jadi salah satu acara Prof Bobi di satu acaranya PWK di satu universitas ya, di acara lanjut. oh ya itu Prof Bobi bilang kayak gini, dia tuh ngasih spot kayak gini kayak kalian tahu nggak sih, sadar nggak sih kalau misalnya di urban agenda itu bakal pilih kalian gitu. Nah iya, dia 20 juga dia sering bilang kalau kayak 20 tahun lagi dia udah umur berapa gitu, Iya. kayak udah nggak guna sebenarnya. Iya, dia tuh mengkritik kenapa sih tim konsolidasi ini orang-orang tua-tua Iya, gitu. Nah, Ya bahkan dia bilang saya pun belum tentu hidup di setelah 20 tahun itu, siapa yang itu mestinya tuh kalian yang makanya Iya. lagi bikin prepcom, makanya prepcom itu ngambil Melibatkan- para pemuda-pemuda. Iya. Nice. tapi akan lebih keren sih ketika Prepcom yang pemuda, yang gue juga pemuda, karena Iya. nanti menurut gue ketika dia berjuang di Prepcom, terus dia berjuang melalui tim konsolidasi itu membawa hasil Prepcom ya, dan dia pun nanti yang bakal dalam 20 tahun selanjutnya Iya. dia mengimplementasikan kayak benar-benar mendarah daging Iya. gitu hasil. dia tahu apa yang dia mau gitu. Nah ya Sekarang kita tahu apa yang kita mau, kita ngerencanain, kita dalam pengawasannya kita kontrolin juga, kita yang gerak, di akhir kita yang nilai sesuai dengan nah itu kritik tuh terus sabi. gimana caranya nih Jadi buat masuknya tuh ada caranya Cah. gimana? Tepuk tangan. CSN maksudnya Dia kena award. Cah gitu loh. Ya gimana? Jadi gimana apa gimana? Jadi ini caranya lu bisa buka di dalam Habitat 3. Habitat3.org. Di Habitat 3 lu bisa masukin apa namanya itu loh, semacam essay, bukan essay sih, kayak type form gitu. Oh. Pemikiran lu. Demikian ada formnya gitu. Ada Iya, jadi form. dia tuh di sini gua buka ya. Nih, from sesi pertama nih mengenai tanggapan terhadap dokumen Zero Draft New Urban Agenda. Sekali lagi gua tekankan lu Langsung harus download. namanya Urban Agenda. Download nih Urban Agenda. Download. tanggapan dulu. Apa nih tanggapannya? Kalau enggak, Gak usah nonton- Pecah kaca lagi gak usah dong, dengerin. cas. cas. Kalau enggak, cas. Gila. Lu buka, lu tanggapan nih, misalnya ini jelek banget, kenapa nggak di layout, atau kan harus bisa nge-layout gitu. Wow. Pertama tanggapan, kedua mengenai masukan terhadap Zero Draft New Urban Agenda. Yang ketiga adalah saran Saran. untuk dokumen Zero Draft Agenda. Yang keempat email. Nah mungkin email ini lu bisa dapetin segala macam materi-materi yang udah ada ya. Kayak Jadi subscribe gitu ya. misalnya bisa nih kayak ini nih contoh nih yang solo lu bisa buka nih http://bit.ly/ bisa ada FGD Solo. Oh, Oke, bit.ly/FGD Solo. Ya, lu bisa buka pakai ya lu googling aja lah, ada Habitat 3 ada, Cityscope ada.
Prepcom ada, bahkan ada Prepcom Surabaya juga ada tim Iya. Indonesia. Jadi benar-benar ya intinya sih anak BK terus tahu biar paling nggak kita sekarang berjuang karena kayak tadi tantangannya karena ini nggak semuanya bisa sangat tergantung gitu, nggak semuanya bisa diterapkan. Iya. Berbagai macam variabel-variabel tadi. Dan kota 20 tahun lagi tuh ada di tangan kita ya. Iya. Dan yang penting ini platformnya di Indonesia, men. Iya. Dan itu tuh yang gue pahami kayak oh iyalah Indonesia mungkin semua juga ada platform. Enggak gitu. Ini tuh rolling gitu loh, kayak pertama tuh di Vancouver, di mana di kedua tuh di mana, terus yang Prepcom yang Habitat 3 nih di Quito, cuman ada apa namanya Prepcom. Prepcom itu ada 3, bayangin aja kalau misalnya lu setarain ya, Prepcom itu selain di Surabaya itu ada di New York sama Nairobi. Gua nggak tahu Nairobi di mana. Kayaknya. Kayak New York terus Nairobi terus Surabaya gitu kayak. Surabaya nih ada Bu Risma ya? Ada Bu Risma. Oh ya, Anten Nah, itu tuh kayak ya Kesempatan. Surabaya dan kayak lu daftar lu bisa banget tapi udah lewat sesuai pendaftarannya. Oh gitu. Ya. Ya udah selesai nih. Lu bisa JB aja bareng Iya. dari sana jalan. Ya betul lah. Caper-caper. Tanggal berapa tanggal 25 Juni. 25 Juli. Lah kepiye. Sebenarnya ntar tanggal 24 ya promosi dulu. Ada. Tanggal 24 juga ada sebenarnya acara yang buat youth-nya juga. Ada yosnya gitu. Yang buat pemudanya itu dibikin sama namanya Indonesia Youth Meeting Movement. Oh, tahu. IEMM. IMM yang basisnya memang di Jogja. Jadi tuh kemarin ya. Ah. Jadi emang sekarang gue promosi juga ya. Jadi kayak IMM tuh sama petarung itu kerjasama buat bikin forum yang buat persiapan nanti. Kita sadar bahwa nggak semua orang bisa datang tanggal 25 Juli itu kan Prepcom. Jadi gimana caranya kita juga bisa mengakomodir Suara-suara. ya. Jadi kita petarung sama IMM itu bikin. BTW IMM itu juga itu ada dari APUF ada ASEAN Pacific Urban Forum. Forum Youth. Ada 2, yang Oh. APUF itu yang orang-orang kecenya Pak, yang Pak Bobi, Jadi Pak yang Jela. Yang APUF itu yang dari Yang pemuda- youth-nya. Cere-cerenya. Cere-cerenya, iya. Dan men sekali lagi lo harus bangga sama Indonesia, men. Jadi kayak APUF itu kan buat youth-nya, men. Itu tuh ada di mana-mana kan, secara dunia pun ada. Nah, pusatnya dan ternyata si beberapa orang-orang APUF yang Indonesia itu dia sadar bahwa ya mungkin ini kalau misalnya cuma sedikit formalitas mah nggak ada hubungannya kalau cuma sekedar ngasih tahu apa yang dibangun sama PBB terus dimasukin APUF. Akhirnya mereka bikinlah si komunitas IMM itu yang dia kerjasama sama si PBB itu UN Habitat. Jadi sebenarnya itu bukan program. Jadi si IMM itu langsung berhubungan sama UN Habitat. ya, Ya. dan itu hasil dari inisiatif kita men. Orang-orang Indonesia. Dan akhirnya itu dipakai di beberapa tempat-tempat lain. Negara-negara lain pun pakai gituan. Oh, akhirnya mereka kopas-kopas gitu lah. Iya, dari Indonesia men. Itu bisa kece banget gak itu. Karena IMM itu kerjasama dia yang apa namanya kurang lebih sekarang yang gue tahu ya termasuk ya dia sekarang garda terdepan termasuk yang juga concern sama si habitat yang settlement tadi juga terhadap apa namanya apa sih namanya tuh si sustainable development tadi. Terus sekarang kerjasama sama petarung itu kece banget lagi-lagi kayak saya IMM petarung tuh orangnya tuh nggak cuma anak PWK doang pertama. Bahkan sekarang yang megang yang di ketua IMM itu anak Visipol. Terus yang megang petarung sekarang tuh anak pertanian gua. Sekarang tuh emang pemukiman isu kota tuh udah isi semua orang. Itu loh, kayak, sekarang lu tahu nih, lu juga harus bisa caranya tadi. Lu harus tahu biar orang-orang lu juga lu sebagai yang pendengar ini juga ngasih tahu ke teman-teman lu non PWK juga. Iya. Karena kepentingannya banyak banget nih sih di perubahan. Betul, kepentingannya banyak dan harus diakomodir. Dan sekarang tuh isu perkotaan yang bener banget sih. Jadi kayak lu ke seksi banget itu isu perkotaan kayak lu ke mana makan di Burjo gitu angkringan ada orang ngomongin kota gitu sosokan. Enggak sosokan sih tapi kayak palingnya ini kenapa macet mulu gitu apa gitu. Ya, itu bukti bahwa ternyata emang kota tuh perlu direncanakan biar nggak kayak gitu-gitu banget. Perlu perhatian lebih. Yes. Hidup Viva Planologi. Setelah ini bakal kayaknya yang udah malam juga. Setelah ini bakal ada segmen terakhir bacain Yang salam. receh-receh lah. Receh-receh. Kita receh terus kita bacain salam. Untuk calm down juga.
setelah Salam dong orang-orang. Iya. Ya, masih ditunggu. masih ditunggu. Nanti kita broadcast lagi biar pada Yo. salam. Nah, Kasian banget. dan setelah ini akan 2 lagu dari Sandi Sandoro, Malam Biru dan Padi Kasih Tak Sampai. Stay tune terus di Radio Fix banget. Suara Berencana.